Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jack Bitlog Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta bersama saya Zaki Mufti. Dan episode kali ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta yang membidangi bidang kesekretariatan bersama Bapak Muhammad Nasir Tajang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah, ini senyumnya ini terus menghumbar ini. Senyum para amil ini, ya, Pak. Senyum para amil. Oke. Ya. Sehat ya, Pak. Kalau bersama Pak Nasir ini saya sebenarnya sempat nyari-nyari juga, Pak, browsing juga. Oke. Kalau dari mulai Instagram dengan dunia pergunungannya, terus juga kemarin sempat juga nyari browsing. Ternyata Pak Nasir ini sebelum di Basnas Bajis sudah banyak menggeluti di lembaga zakat atau filantropi lainnya, Pak. Sejak kapan sih, Pak, naksir dengan dunia perjakatan tuh, Pak? Mungkin awal mula tertarik dengan dunia zakat. Jadi saya itu di kampung, orang tuanya itu sebagai imam masjid. Jadi di kampung itu kalau imam masjid biasanya dia manati orang zakat fitrah, zakat. Oh iya, lewat masjid itu ya, Pak. Lewat masjid situ. Kemudian saya sering diminta orang tua saya untuk mengantarkan zakat fitrah, zakat mal di kampung itu ke orang-orang di kampung mustahik. Jadi mungkin itu awal mula ketertarikan dengan dunia zakat. Kemudian sempat di Dompet Duafa. Iya. Kemudian sempat di YBM BRI. YBM BRI, ya betul. Kemudian setelah itu ke Basnas RI. Basnas RI. Iya. Dan sekarang ini di Basnas Bajis DKI Jakarta. Nah, sejak kapan Pak bergabung di Basnas Bajis DKI Jakarta? Jadi sejak tahun 2021. 2021. Oh, iya. Baru belum lama ya, Pak? Ya, baru setahun. Baru setahun ya. Iya. Sekarang yang dibidangin apa nih, Pak? Jadi saya diamanati di Wakil Ketua 4. Wakil Ketua 4 membidangi? Jadi, bidang administrasi, kemudian SDM umum, kemudian ada Infokom, Humas, termasuk legal. Legal, berarti. Dan mengkoordinasikan para pengelola zakat di Jakarta. Di Jakarta, di DKI Jakarta sendiri. Oke, kita bahas satu-satu nih, Pak. Kalau tadi Bapak bicara bahwa kesekretariatan Basnas Bajis DKI Jakarta itu ada SDM dan umum, kemudian ada Infokom dan kehumasan, serta ada legal. Nah, kita bicara yang pertama, SDM dan umum. Nah, SDM dari SDM sendiri, Pak, jumlah SDM sendiri di DKI Jakarta untuk ambil Basnas Bajis DKI Jakarta berapa nih, Pak? Ya, ini cukup banyak ya. Jumlahnya 113. 13 di DKI nih, Pak. Di DKI Jakarta. Kemudian komposisi laki-laki masih lebih banyak. Ada sekitar 60% laki-laki, kemudian perempuannya sekitar 40%. Berarti masih aman ya, Pak, kalau komposisi perempuan lebih banyak. Ini juga menunjukkan kelihatannya pria lebih tertarik menjadi amil daripada wanita. Dari sering-sering banyak beberapa perekrutan mungkin gitu, Pak ya. Persentase minat mereka menjadi amil Basnas tuh meningkat apa menurun, Pak, dari beberapa perekrutan dari yang Bapak alami ini di Basnas Bajis? Kan sempat beberapa kali ada perekrutan relawan maupun amil gitu ya, Pak? Ya, saya pikir luar biasa responnya. Jadi terkadang kita hanya membutuhkan 2-3 SDM, pelamarnya itu bisa sampai 300-400 tuh. Masya Allah. Jadi ini poin penting buat teman-teman yang jadi amil ini, saya harus bersyukur nih, karena demikian banyak orang yang ingin menjadi amil. Dan teman-teman sudah mengisinya. Jadi harus membuktikan nih bahwa jadi amil ini sebuah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ini. Amil takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang amil menjadi profesi. Pandangan Bapak gimana, Pak? Amil sebagai profesi. Oh, saya jadi amil itu sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Dari sejak bergabung di Dompet Duafa tahun 98. Sampai sekarang terus jadi amil. Jadi sudah 20 tahun lebih. Belum ada profesi yang membuat saya tergoda untuk berubah jadi amil sampai saat ini. Oke, takkan berpaling ke lain hati nih sebenarnya. Masih dengan amil gitu kan.
Pertama itu tadi mungkin kesan ketika kecil sering membawa diminta tolong orang tua untuk menyampaikan bantuan. Yang kedua, sepengetahuan saya belum ada organisasi pengelola zakat yang bangkrut. Bank bisa bangkrut, perusahaan bisa bangkrut. Nah, kalau organisasi pengelola zakat ini, insya Allah selama Islam masih ada, apalagi di Indonesia ini mayoritas Islam di Indonesia, insya Allah akan terus berkembang. Lembaga zakat terus berkembang. Nah, Amil sebagai profesi, kemudian ada nggak sih Pak regulasi yang ditanamkan di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta yang mengatur secara khusus tentang keamilan itu sendiri? Jadi kalau kita bisa bicara amil, jadi ada 3 hal yang harus dimiliki oleh amil. 3 hal. Ya, yang pertama mereka harus memiliki pengetahuan. Pengetahuannya apa saja? Pertama terkait dengan fikih zakat. Itu saya pikir semua amil di bidang apapun harus memahami terkait dengan itu. Yang kedua tentang kemampuan berdakwah. Harus memiliki kemampuan berkomunikasi, berdakwah. Tentu dalam hal ini bisa menggunakan berbagai media ya. Bisa secara langsung. Kemudian bahkan kalau sekarang ini dakwah itu kan bisa lebih luas, bisa melalui media sosial dan lain sebagainya. Jadi seorang amil itu memang juga dituntut untuk rajin bermedia sosial sehingga bisa mendakwahkan zakat secara luas. Yang ketiga, itu terkait pengetahuan ya. Jadi banyak pengetahuan yang belum. Kemudian pengetahuan yang juga yang tidak kalah pentingnya kan kita di Indonesia bukan negara Muslim. Jadi harus memahami regulasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar memahami aspek fikihnya, tapi regulasi juga harus paham. Kemudian yang kedua harus memiliki skill terhadap kebutuhan yang ketika Anda di bagian keuangan ya harus betul-betul memiliki kemampuan untuk sebagai orang keuangan. Ketika orang-orang ditempatkan di bidang marketing harus memiliki kemampuan itu. Kemudian kalau ditempatkan bidang pemberdayaan harus menguasai di bidang itu. Jadi harus skill. Kalau misalnya kita ditempatkan di bagian podcast ini harus profesional di bidang ini. Itu kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah akhlak, moralitas, attitude. Karena yang kita dakwahkan kan bukan barang seperti sembako, tapi nilai-nilai pesan-pesan Allah, nilai-nilai agama, rukun Islam itu. Jadi tentu pesan itu tidak akan sampai ke hati orang, sampai ke hati muzaki kalau orang yang menyampaikannya itu tidak memiliki ruh di situ, tidak memiliki akhlak dan moralitas di situ. Misalnya begini, ketika ada orang datang ke saya mengajak, Pak, berzakat untuk membangun masjid misalnya, membangun sekolah. Tapi orang yang datang ke saya itu yang akhlaknya tidak bagus. Misalnya dia tidak sholat atau tidak puasa, ya tentu tidak akan pernah sampai ke hati orang yang ini. Jadi itu juga salah satu aspek penting bagi seorang amil itu adalah terkait dengan moralitas dan value kelembagaan juga. Dia terikat masuk dalam value kelembagaan juga gitu ya Pak ya, maksudnya searah dengan lembaga kita juga gitu kan. Jadi kalau saya gambarkan, amil itu harus memiliki moralitas di atas rata-rata. Jadi misalnya kalau nilai moralitasnya misalnya di bank misalnya 8, jadi amil itu harus 9. Kalau di lembaga-lembaga ini misalnya dia batas minimalnya 8, batas minimalnya harus lebih Alhamdulillah ya Pak, Basnas Bajis sudah bisa biaya rata-rata ya Pak. Ya insyaallah. Salah ya Pak ya. Terus dilakukan pembinaan sehingga Nah, kalau tadi melakukan pembinaan dan pengembangan, mungkin larangannya kan pengembangan SDM itu sendiri, Pak. Pernah dilakukan pengembangan SDM, Pak, atau pelatihan atau seperti apa sehingga nanti apa yang menjadi dasar tadi bahwasanya amil itu memiliki terhadap skillnya, kemudian juga kepada value lembaga juga gitu kan. Itu diarahkan seperti ada pengembangan SDM nggak sih, Pak? Kalau di sini Basnas Bajis. Jadi kalau pelatihan memang kita termasuk sangat
rutin ya Rutin, ya, mengadakan pelatihan. Baik terkait dengan pengetahuan, kemudian skill, tapi memang yang agak susah ini kalau terkait dengan moralitas. Moralitas. Jadi memang kita coba kembangkan adalah qudwah. Jadi mungkin antara kita itu harus menjadi qudwah atau contoh dari yang lain. Iya. Ya. Misalnya saya sebagai amil, kalau saya melakukan kesalahan misalnya atau hal-hal yang tidak baik, tentu dampaknya ke teman-teman yang melihat bisa menjadi contoh. Jadi kita harapkan semua amil di kita ini harus berupaya untuk menjadi teladan kepada yang lainnya, amil-amil lainnya. Bahkan kita harus harus meyakinkan diri kita untuk menjadi teladan juga kepada masyarakat. Misalnya ketika kita bertemu muzaki, muzaki itu harus merasakan, oh ini orang yang tepat untuk mengurus zakat saya, orangnya akhlaknya bagus, kamera ini aja Pak, moralitasnya bagus dan lain sebagainya. Ketika misalnya penyaluran kita, jadi mustahik itu harus merasa, oh ini adalah panutan gitu, saya, panutan saya, dia kesantunannya, akhlaknya, ketaatan agamanya, kesederhanaannya dan lain sebagainya. Jadi itu saya pikir memang agak butuh waktu, proses panjang untuk bisa mewujudkan itu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Sempat gabungnya Pak Nasir nih di bidang 4 yang bicara tentang menangani kesekretariatan khususnya SDM, bisa menumbuhkan atau menciptakan amil-amil yang moralitasnya tinggi. Iya, amin. Nah, di sekretariat sendiri Pak, tadi ada divisi SDM umum, kemudian Infokom dan Humas, kemudian divisi legal. Dari komposisi amilnya Pak, itu sudah proporsional belum sih Pak kalau menurut Bapak? Jumlahnya di SDM segini. Amanat Kebasnas kan saat ini sudah hampir sekitar 200 miliar ya. 200 miliar. Jadi kalau kita lihat bandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya dengan perolehan yang sama, ya komposisi amilnya hampir sama. Walaupun tentu memang ada yang perlu dikuatkan, ada yang perlu dikuatkan. Kemudian yang agak sedikit berbeda, Basnas Basis DKI ini punya wilayah. Kita punya perwakilan di wilayah di wali kota, ada di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan bahkan ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kalau di provinsi lain, kabupaten kota itu adalah terpisah. Kalau kita kan karena ada undang-undang otonomi khusus sebagai ibu kota negara, itu semuanya menjadi wilayah kerja dari Basnas provinsi. Iya. Nah itu menjadi fungsi koordinasi di kesekretariatan juga dong Pak? Iya betul. Untuk menjadikan Basnas di kota itu, Basnas Bajis di kota itu menjadi fungsi koordinasi. Iya. Itu mengkoordinasinya lewat amil atau Pak ditunjuk pimpinan di wilayahnya Pak? Jadi memang di masing-masing wilayah itu kita ada pimpinannya di sana. Ada korwilnya lah. Korwil. Okay. Ya, jadi di masing-masing wilayah itu ada sekitar 10 amil. 10 amil. Ya, kecuali mungkin ada wilayah-wilayah yang cukup besar perolehannya, misalnya seperti di Jakarta Timur dan di Jakarta Selatan 10 lebih. Dan ada bahkan di bawah 10 misalnya seperti di Kepulauan Seribu masih kondisi masih sangat kecil. Oke. Jadi ternyata Basnas Bajis DKI Jakarta punya kekhususan nih teman-teman dari provinsi yang lain-lain. Karena otonominya ya Pak ya, terkait dengan otonomi di sebagai ibu kota negara, maka tidak ada Basnas Bajis kota gitu Pak ya. Tapi adanya maksudnya ditunjuk sebagai Basnas Bajis provinsi kalau kabupaten lainnya kan terpisah. Mereka memiliki komisioner sendiri. Kalau satu komisioner ada di Basnas Bajis DKI. Kalau kita hanya di provinsi. Di lainnya itu struktural di kita. Kita. Siap. Kalau kita tadi sudah bisa SDM, sekarang kita pindah ke bidang bagian yang kedua Pak, Infokom dan atau legal dulu kali Pak ya. Enak apa legal dulu? Legal. Nah, legal ini apa nih Pak? Yang membahas tentang apa nih? Apa bagiannya apa ke hukum masalah dengan lembaga-lembaga amil yang lain atau hanya membidangi penanganan hukum di Basnas Bajis DKI sendiri atau gimana Pak? Legal yang ada di sekretariatan Basnas Bajis ini Pak? Semuanya. Semuanya tuh? Ya semuanya. Jadi otomatis kan ini kan lembaga.
tentu ada perjanjian-perjanjian, Oke. ada kerjasama dan lain sebagainya, itu kan harus ada orang-orang yang ahli. Kemudian terkait juga umum, tentu kita ada vendor apa, ada segala macam, ada komitmen, itu harus ditangani oleh legal. Kemudian juga terkait dengan kepegawaian, SK dan peraturan kelembagaan, semuanya ditangani oleh legal. Termasuk salah satu fungsi legal sampai saat ini, dan kita bersyukur bahwa setiap ada pengajuan untuk ke Basnas RI untuk untuk mengelola zakat, itu kita selalu terlibat untuk melakukan verifikasi. Nah, kemudian ada fungsi juga yang menjadi tanggung jawab legal adalah terkait dengan mengkoordinir organisasi-organisasi pengelola zakat yang ada di DKI. Organisasi las-las yang ada di. Jadi kan ini kan provinsi. Jadi provinsi itu ada perwakilan las nasional. Oke. Ya, misalnya dompet duafa, kemudian ada rumah zakat, las-las yang skala nasional bisa membuka perwakilan di Jakarta. Itu juga menjadi tugas legal. Nah, ada berapa Pak sekarang yang menjadi di bawah ranah legal itu di las perwakilan? Ini kurang lebih sekitar 9 ya. 9 ada perwakilan las yang nasional, itu ada 5 kalau nggak salah ya. Kemudian ada level provinsi 1, kemudian ada las kabupaten kota ada sekitar 4 ya. Jadi sudah ada 9 yang rekomendasi dari kita yang kita koordinasikan ya Pak. Ya, dan semuanya itu harus jadi salah satu ukuran keberhasilan kita mengelola Basnas bekerja di Basnas Basis DKI ini atau mengelola Basnas Basis DKI ini adalah bagaimana teman-teman itu juga bisa merasa optimal untuk bekerja di Provinsi DKI Jakarta, baik dari aspek penghimpunannya bisa secara juga optimal bekerja, kemudian juga terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan. Oke, itu fungsi legal dan segala macamnya di situ ya Pak ya. Nah sekarang kita ke Infokom dan kehumasan. Ini yang menarik sih Pak, dari semua lembaga Infokom dan Humas menjadi citra branding suatu lembaga tuh Pak. Saya pernah tertarik ketika ngeliat ini, wah ini Basnas Bajis gitu loh. Ada suatu citra sendiri ketika ngeliat pesantren ada tuh di Pabel gitu kan. Kopi apa nih kopi? Jadi kan kayak ada citra-citra sendiri, brand-brand atau strategi. Ada nggak sih Pak kiat-kiat dari Infokom itu sendiri dalam menjalankan komunikasi ke publiknya Pak? Ya, jadi poin pertama yang harus kita sadari bahwa ketika mensosialisasikan atau mengkampanyekan lembaga itu, pertama kita harus efektif dan efisien. Itu menjadi poin kita. Jadi mungkin kita berbeda dengan perusahaan-perusahaan, mereka bisa iklan di mana-mana, bisa alokasinya bisa besar kalau untuk promosi dan lain sebagainya. Kalau kita itu kan kita dibatasi, ada misalnya untuk maksimal kita ambil dari dana zakat kan operasional itu 12,5%, termasuk gaji pegawai. Jadi kita betul-betul harus merancang komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi gimana caranya? Satu sisi kita perlu publikasi yang masif, luas, agar orang bisa mengenal Basnas Basis DKI Jakarta, agar muzaki bisa mengetahui bahwa dana yang dititipkan telah sampai kepada orang yang berhak. Jadi dan kita bersyukur di DKI ini kita memiliki program-program yang menarik sehingga bukan kita yang promosikan, tapi media yang datang tertarik untuk meliput. Itu yang pertama. Misalnya kita punya program Kampung Gembira Gembrong. Kampung Gembira Gembrong yang jadi bahkan media yang datang untuk meliput. Bahkan sampai saat ini banyak komunitas fotografer itu datang ke sana untuk ngambil foto. Dan mereka sendiri secara tidak sadar mereka sebagai kepanjang tanganan media kita sih Pak. Iya, dan kalau dia moto di sana pasti melihat bedah kawasan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, dan termasuk program-program kita mereka bisa lihat di sana. Yang kedua, kita punya program yang juga sangat unik. Bahkan satu-satunya organisasi pengelola zakat yang punya pesantren tahfiz untuk disabilitas. Ya, kita punya pesantren tahfiz disabilitas di Lebak Bulus. Jadi kemarin itu ada dari Republika ingin meliput,
sekarang kita nggak minta tuh Pak. Ya enggak, dia yang datang, bahkan dari TV juga sering. Metro kemarin. Iya, Metro ya. Kemudian sekarang ini mulai sekolah-sekolah nih. Oh. Kemarin ada dari Al Azhar juga ingin kayak seperti studi banding pengolahan mustahik atau pengolahan sekolah tapi pesantren di Pabel tahfiz. Iya, orang ini kalau dibilang tersusun banget kesulitannya sih Pak. Iya. Udah pesantren tahfiz di Pabel lagi. Orang nggak bisa mendengar, bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana mendatangkan gurunya dan lain sebagainya. Dan terus harus menghafal Quran gitu kan. Ya. Jadi ini juga semakin menarik nih ketika kemarin ketika dilaksanakan Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional itu salah satu yang diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dialog dengan Wapres itu santri kita dan semuanya saya dapat informasi dari teman-teman panitia di sana itu banyak orang meneteskan air mata tersentuh melihat luar biasanya program itu. Bagaimana orang-orang yang terbatas kemampuannya tidak bisa mendengar punya semangat menghafal Al-Quran. Jadi juga menjadi tantangan yang normal. Orang yang membaca Al-Quran pakai tangan aja begitu ribetnya, itu begitu punya semangat, apalagi yang kita yang sudah bisa baca yang Quran, normal, bisa melihat, bisa mendengar, baca lancar gitu kan. Tantangan untuk menghafalnya belum, kan itu menjadi tantangan kita untuk menghafal. Satu lagi yang kita buat nih, kita ada kawasan wisata halal, wisata kuliner halal di Matraman. Jadi otomatis orang itu akan melihat kita percantik sehingga orang tertarik untuk datang ke sana. Kita kemas sedemikian rupa, bersih, makanannya halal, kemudian keamanannya terjamin, sehingga orang-orang akan datang ke sana untuk mempublikasikan program-program kita. Jadi pola-pola seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita rancang program-program yang menarik sehingga media yang mempublikasikannya. Kalau dari kita sendiri Pak, media-media yang kita punya apa sih Pak di Basnas Bajis ini? Di samping itu kita juga punya media, kita punya Basnas Bajis TV. Oke, yang ini sedang kita tayangin ya Pak, Basnas Bajis TV. Kemudian ada nggak sih Pak, misalnya mustahik Amil sendiri menjadi personal branding gitu Pak? Kalau misalnya Amil itu menjadi kepanjang tanganan branding lembaga, pernah diciptakan seperti itu nggak sih Pak dalam komunikasi dalam strategi komunikasi publik di Basnas Bajis? Kita belum sampai ke sana. Tapi memang gini, salah satu strategi kita, kita membuat program yang bisa melibatkan banyak orang. Ya, melibatkan. Misalnya kita punya program Jakarta Cinta Quran. Yang Ramadan dulu ya Pak? Pas Ramadan itu semuanya orang terlibat, bahkan di luar DKI ikut terlibat. Bahkan di luar negeri juga Bahkan di luar negeri ada yang ikut berpartisipasi. Kemudian kita punya program Mushaf Kolaborasi Jakarta. Ini yang luar biasa kemarin penulisan kalau misalnya Pak. Jadi halaman dalam Al-Quran itu kan 604. Jadi penulisnya itu 604 orang. Mulai dari gubernur, kemudian wali kota, camat, lurah, tokoh-tokoh juga ya Pak? Tokoh-tokoh masyarakat ikut menulis karena kita menggunakan metode follow the line, jadi tinggal menebalkan. Jadi ini responnya luar biasa nih. Dan insya Allah ini akan kita buat aplikasi sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin juga melakukan itu bisa. Jadi kita akan masifkan. Jadi kita harap bahwa semua orang Jakarta pernah mendengar Basnas Bajis DKI Jakarta. Jadi strategi yang digunakan itu strategi kemasipan itu sih Pak ya. Jadi kayak kita butuh satu program, orang lain yang menyebarkan gitu. Kita libatkan banyak orang, berpartisipasi, mulai dari tokoh, artis, bahkan ada atlet, dan lain sebagainya. Dari beberapa program. Nah ini Pak, saya mau minum dulu boleh nggak Pak? Ini salah satu ini. Nah ini kopi di Pabis. Ini kalau saya cari-cari Pak, luar biasa enaknya nih. saya mau komen ini dulu tapi sudah minum. Kayak kalau terlanjur ke
distract sama dibilang luar biasa nih. Saya mau nyobain, Pak. Saya mau nyobain. Oke. Pakai bismillah dulu nih. Ini produk mustahik ini. Luar biasa. Apa yang khas, Pak, dari KPD Pabis, Pak? Pertama memang kualitasnya. Kualitasnya, jadi rasanya itu betul-betul kompetitif. Oke. Ya. Yang kedua, yang unik, yang membuat ini adalah orang-orang orang-orang disabilitas. Oke. Ya. Jadi keterlibatan Basnas ini lebih banyak ke lagi ke disabilitas terus apa ya? Bahkan kita punya program Jakarta Cinta Disabilitas nih. Kita akan buat nih. Jakarta Cinta Disabilitas. Ya. Ini akan launching kapan nih, Pak? Ya, insya Allah pada tanggal 3 Desember. 3 Desember. Kan itu hari peringatan disabilitas dunia. Luar jadi biasa. Ada 8 program yang akan kita laksanakan. Ada 8 program yang mau di launching dilaksanakan juga di Jakarta Cinta Disabilitas. Ya. Waduh, luar biasa. Apa salah satunya, Pak, program yang menarik di 8 program itu, Pak? Jadi bedah rumah. Jadi rumah-rumah kaum disabilitas ini kita bedah rumahnya khusus untuk mereka yang disabilitas. Iya. Wow. Kemudian ada bantuan tangan, lengan, kaki dan lain sebagainya sehingga mereka beraktivitas dan bisa berproduksi. Ya? Oke. Wah, seru nih kayaknya. Iya. Kemudian ada termasuk ada bantuan Al-Qur'an, Braille ya. Jadi banyak, ada 8 program. Termasuk kita mengadakan job fair dengan ini. Job fair untuk? Ya, ada perusahaan-perusahaan yang siap menampung. Iya. Perusahaan yang siap menampung karyawannya disabilitas. Iya. Wow, menarik, Pak. Menarik nih. Ya, jadi makanya keterlibatan banyak pihak melihat program Basnas Basis DKI. Ya, strategi. Jadi seperti itu ya, Pak. Jadi biarkanlah mulut orang yang bercerita tentang Basnas. Kalau sudah mereka yang merasakan, maka mereka betul. Kadang kita nggak minta dilebih-lebihin, tapi mereka kadang yang karena merasa dia itu udah berasa banget, ngena banget dengan program itu. Jadi antara Muzaki dengan Basnas Basis tiada dusta, karena mereka yang melihat langsung. Iya, betul. Tiada dusta di antara kita. Kadang mereka yang menyumbang juga atau mereka yang berdonasi, mereka juga akan bercerita juga kan. Melihat langsung ya. Kemarin di KPD Pabis belum lama Aba Alung, Pak. Iya, betul. Bahkan dia sempat mempromosikan tuh. Apa Aba Alung apa namanya? Yusuf Hamka. Yusuf Hamka, iya. Salah, kalau mungkin salah saya siapa Yusuf Hamka, bener ya, Pak? Iya. Nah, dia mempromosikan sendiri kan. Kita nggak minta loh, Pak. Iya, betul. Dia di Instagramnya di ini. Iya, di Instagram beliau. Ya, termasuk Bapak Gubernur sebelumnya, Pak Anies itu sering sekali ngajak tamu-tamu dari luar negeri ke sana. Dari Menteri Perdagangan dari Jerman kalau nggak salah. Jerman. Pernah diajak di sana, tamu-tamu asing. Yang di ini ya, Pak? Di Kendal. Kendal ya, Pak, di Sudirman ya. Bahkan baru-baru ini orang bule dongkrong di situ tuh. Wow. Jadi menikmati betul. Jadi jadi yang juga unik di sana itu bisa cara memesannya itu pakai bahasa isyarat. Jadi kita taruh di situ, jadi mereka bisa menggunakan. Secara tidak langsung kita belajar juga sih. Ya, belajar bahasa isyarat, ada sentuhan batin lah. Jadi tidak hanya menikmati kopinya, tapi menikmati spiritualitas. Pak, kejauhan, Pak, itu mic-nya, Pak. Nggak kedengeran ke saya, Bapaknya. Nggak apa-apa. Nah, komunikasi terakhir, Pak, ada yang sifatnya kolaborasi. Iya. Ya. Dalam menciptakan strategi komunikasi kolaborasi nih, Pak, baik dengan Pemprov, dengan perusahaan atau CSR segala macam, itu biasanya kayak gimana, Pak, yang bisa dijalankan, yang biasa dijalankan oleh Basnas Basis, Pak? Jadi kita juga sangat beruntung ya, Basnas Basis DKI, karena kita didukung sepenuhnya pemerintah Provinsi DKI. Jadi bahkan infrastrukturnya itu bisa kita gunakan, termasuk ada Videotron, kemudian kita bisa kerjasama dengan Transjakarta, MRT, semua media publikasinya kita bisa kerjasamakan. Termasuk yang kita rancang ini, kita menyiapkan aplikasi untuk penulisan mushaf kolaborasi. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa ikut tuh. Mungkin dia ingin mulai dari direksinya sampai manajernya bisa menulis mushaf. Jadi bisa dinamakan mushaf kolaborasi Jakarta perusahaan apa gitu. Mereka masing-masing punya mushaf. Jadi satu mushaf ini itu satu perusahaan. Iya, bisa dari dibuat mulai direksi tertinggi sampai ininya. Luar biasa. Jadi menjadi sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Karena selama ini mungkin kita hanya membaca Al-Quran, tapi belum pernah kita mencoba menulis. Kalau ketika kita menulis, tentu juga ikut membacanya, melahirkan. Pasti.
menulis ayat-ayat Allah, kata-kata Allah, ini luar biasa nih. Sudah punya rencana ke situ tuh Pak? Ya, insya Allah kita akan launching pada saat ini hari jadi Basnas yang ke-54. Wow. Kapan tuh Pak? 5 Desember insya Allah. Hari jadinya? Ya, harinya 5 3 Desember kita punya momen Jakarta Cinta Disabilitas. Ya. 5 Desember hari jadinya Basnas Bajis. Wow. Usia Basnas Bajis 54 tahun. Wow, luar biasa. 54 tahun berkiprah di Jakarta nih Pak. Kalau usia itu sudah masuk usia 50. Usia tua awal. Tua awal. Tapi kalau lembaga kalau 50 tahun itu masih remaja lah ya. Masnya sih. Bukan masih unyu-unyunya. Iya. Terakhir Pak, mungkin Pak buat pesan kepada insan Basnas Bajis TV Pak, dimanapun berada, mungkin dari segi apa yang Bapak ingin sampaikan, silakan Pak. Sebelum kita tutup di podcast kita kali ini Pak. Jadi kepada para muzaki, para donatur, kami memberikan kesempatan untuk melihat langsung Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, seperti apa pengelolaan dananya, seperti apa kita membangun integritas, kemudian seperti apa program-program yang telah kita lakukan. Nah ini bahkan suatu saat ini kalau mau berwisata program di Jakarta bisa dari Lebak Bulus naik mobil terus turun di Kendal ke Cafe di Fabis, kemudian jalan lagi ke Matraman, ada kawasan halal di situ loh ya. Bisa langsung terus ke Kampung Gembira Gembrong. Jadi akan bisa wisata program Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Oke, itu luar biasa. Jadi dimanapun datang ke Jakarta itu dia akan melihat betapa dahsyatnya kekuatan zakat. Dahsyatnya kekuatan zakat. Saya kunci di situ, Pak. Dahsyatnya kekuatan zakat akan bisa kita lihat di DKI Jakarta dengan moda transportasi Jakarta. Itu keliling-keliling Jakarta udah zakat. Lebak Bulus zakat, ada pesantren di sana. Di Matraman ada halal. Di Sudirman ada kafe di Fabis. Termasuk di Jakarta Utara di kantor wali kota. Insya Allah semua wilayah Jakarta akan ada. Kafe di Fabis? Wilayah. Jadi kalau mau ke Jakarta, dimanapun Jakarta ada kafe di Fabis, dan di situ teman-teman disabilitas juga berperan aktif di situ, Pak. Berperan banget sebagai baristanya segala macam. Baik, makasih Pak Nasir. Terima kasih. Perjumpaan kita kali ini. Saya sebenarnya masih pengen panjang, Pak, bicara tentang kelembagaan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Karena mungkin kalau kita berpisah, Pak, nanti akan ada pertemuan yang lebih mengesankan, Pak. Terima kasih. Jadi kita akan hadirkan kekuatan zakat di kota Jakarta. Woi, coach yang baik sekali. Baik, terima kasih insan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta dimanapun kalian berada. Kita akan hadirkan kekuatan zakat di DKI Jakarta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.